Gimana perjalanan? Luar biasa, Luar nyampe biasa. Supirek Oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sakti Wali Sada. Kami akan menelusuri daerah Seribu Wali. Selamat mengikuti. Salah satu daerah di sekian banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang mempunyai slogan beriman, bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman. Ini tidak terlepas dari hakikat maupun seluk-beluk kesejarahan yang ada dalam kota ini. Sebagai pusat Islamisasi di Jawa, khususnya di daerah bagian pesisir selatan atau Laut Selatan, Kebumen pantas mendapat slogan beriman. Jika di pantai utara Jawa, satu kota atau kabupaten yang mendapat gelar beriman adalah Kota Gresik. Maka di bagian pantai selatan, gelar itu tertancap pada Kabupaten Kebumen. Sebab tidak dapat dipungkiri kalau kedua kota ini memang pada faktanya banyak mencetak wali-wali Allah. Hampir di setiap kecamatan, desa maupun dusun, di Kebumen umumnya terdapat orang penting pada masa lalunya. Khususnya ketika Wali Songo mulai menjelajahi daerah ini, abad ke-Iksifan. Oleh karena itu, Kebumen pantas mendapat title baru sebagai Kota Seribu Wali. Islam boleh jadi sudah tersebar kepada seluruh masyarakat Kebumen bagian selatan, terutama pada abad ke-XVI. Teori ini bisa dibuktikan dengan adanya makam-makam para penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh kala itu. Salah satu makam yang dapat dijadikan barang bukti ini adalah makam Mbah Asnawi. Nama lengkapnya adalah Syekh Maulana Muhammad Asnawi Al-Karim, seorang dai yang juga sekaligus pedagang kain dari Purworejo. Makam yang sepi akan pengunjung ini terletak di Dukun Pandaan Desa Jogomertan RT 03 RW 01, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Menurut Kiai Durjani, 80, salah seorang keturunan, buyut, dari Syekh Asnawi menuturkan bahwa makam tersebut sudah ada sejak sekitar tahun 1600-an. Sebagai salah satu tokoh masa awal penyebar Islam di Kebumen bagian selatan, tepatnya di Jogomertan, Syekh Asnawi sudah sepatutnya mendapat apresiasi yang tinggi. Andaikan beliau saja masih hidup, pasti saya akan memberikan penghargaan kepadanya sebagai Khalifatul Fi Al-Jawi. Artinya seorang yang mendapat amanat oleh Allah SWT untuk menyebarkan agamanya di tanah Jawa. Ini bukan berarti saya menyamakannya dengan seorang nabi, namun pada hakikatnya semua manusia adalah orang yang diamanatkan Allah untuk berbuat kebaikan di bumi, sebagai pemimpin di bumi, Khalifatullah fi al-ardi. Diriwayatkan dari Sufyah, 87, dan Mahmud, 83, dua orang murid Kiai Kijam, dari Abdullah Alwi bin Asnawi bahwa sebelum matahari terbit Syekh Asnawi sudah berangkat ke Jogomertan dari Purworejo. Kemudian sesampainya di Jogomertan, beliau berjualan sandangan atau celana pendek yang biasa digunakan masyarakat untuk memanjat pohon kelapa, deres. Beliau belum akan pulang kalau belum berhasil mengislamkan, berdakwah kepada masyarakat di sana. Walau hanya satu orang sehari yang masuk Islam, itu sudah sangat memenangkan hati beliau. Sungguh mulia niat dan tujuan beliau, berdagang sembari berdakwah. Tidak salah jika beliau mendapat julukan Al-Karim, karena perjuangannya yang mulia tersebut. Makam Syekh Asnawi biasanya diziarahi oleh para keturunan beliau sendiri yang tinggal di desa Jogosimo. Warga Jogomertan sendiri juga jarang yang mengunjungi makam beliau. Mungkin mereka belum tahu kalau makam yang biasa mereka lewati secara cuma-cuma itu sebenarnya makam waliullah yang mulia, seorang embrio penyebar Islam di Kebumen Selatan, Petanahan dan Klirong. Kenapa saya menyebutkan dua kecamatan tersebut? Kalau diruntut jalan ceritanya begini, jadi Syekh Asnawi mempunyai putra bernama Abdullah Alwi. Abdullah Alwi kemudian mempunyai 4 putra, Hasan Mustafa, dikenal dengan sebutan Kiai Topo, Husein Abdullah, dikenal dengan Kiai Kuson,
Muhammad Ishak, dikenal dengan Kiai Skak, dan Samhudi, Kiai Kijam. Nah, dari 4 saudara ini kemudian dakwah Islamiyah semakin berkembang maju di wilayah Jogomertan dan sekitarnya. Pembagian wilayah teritorial dakwah pun dilakukan oleh keempat serangkai ini. Mulai dari Kiai Husein Abdullah yang juga seorang anggota AOI, berdakwah di bagian Jogomertan Utara. Kiai Kijam, yang menurut riwayat lisan masyarakat Jogomertan merupakan seorang alim. Bisa dikatakan paling pandai akan hal ilmu agamanya dibandingkan ketiga saudaranya. Ia berdakwah sekaligus mendirikan padepokan di sana. Menurut cerita murid Kiai Kijam, Muhammad Mahmud, 83, menuturkan bahwa sekitar abad ke-XX tepatnya tahun 1940-an, orang-orang yang mengaji kepada Kiai Kijam tak bisa disebutkan dari mana saja asalnya karena memang sangat banyak. Hampir seluruh orang yang berasal dari desa di Kecamatan Petanahan dan Klirong ada yang mengaji kepada beliau. Dan mungkin karena keberkahan ngajinya itu, mereka para santri dapat menjadi orang yang berpengaruh di desanya masing-masing sekaligus melahirkan keturunan yang juga disegani masyarakat. Jika melihat apa yang dikemukakan oleh salah satu murid Kiai Kijam tadi, memang ada benarnya. Satu bukti yang dapat membenarkannya adalah terbuangnya bungkus-bungkus dinamisme dan animisme yang ada dalam masyarakat Jogomertan dan sekitarnya, Jogosimo, Tambak Progaten, Gebangsari, Ampelsari dan lain sebagainya. Ini tidak lain juga disebabkan karena dakwah dari Kiai Hasan Mustafa, Kiai Topo, dan Muhammad Ishak, Kiai Skak, kepada masyarakat Jogosimo dan sekitarnya. Kalau Kiai Topo yang bertugas membimbing masyarakat, maka lain dengan Kiai Skak yang lebih menggunakan politik atau kekuasaan sebagai kendaraan dakwahnya. Kedua saudara dari 4 saudara ini, kerjasama antara kekuasaan dengan ulama. Karena menurut riwayat yang ada, Kiai Skak merupakan salah satu lurah generasi awal di desa Jogosimo. Kolaborasi antara Kiai Skak dengan Kiai Topo ini ternyata menghasilkan buah yang manis dalam penyebaran dan perkembangan Islam di wilayah pesisir selatan Kebumen, terutama di Kecamatan Petanahan dan Klirong. Ketika Kiai Topo berdakwah langsung kepada masyarakat Jogosimo dan sekitarnya yang waktu itu masih abangan, ia disambut dengan gembira oleh masyarakat di sana. Karena selain kealimannya, ia juga seorang yang sopan, menghargai adat dan kebiasaan masyarakat. Kalau ada orang yang sakit, dengan izin Allah SWT Kiai Topo dapat menyembuhkannya. Dengan melihat karomat dan akhlak Kiai Topo yang demikian, akhirnya masyarakat sepenuhnya memeluk Islam dengan benar, jauh dari praktik kesyirikan. Sepeninggalnya Kiai Topo pada tahun 1954, dakwah Islam tidak stagnan begitu saja. Namun, anak keturunan beliau seperti KH Abu Sufyan Mustafa dan KH Abu Jalin Mustafa adalah penerus perjuangan dakwah Kiai Topo. Jika pembaca berasal dari Kebumen, mungkin akan lebih mengenal atau minimal pernah mendengar nama dua tokoh ulama yang sangat urgen tersebut. Jasa-jasa kedua tokoh ulama akhir abad X ini sangat signifikan. Dibangunnya pondok pesantren dan madrasah bernama Al-Huda di Jogosimo merupakan salah satu kontribusi KH Abu Sufyan untuk masyarakat Kebumen pada umumnya. KH Abu Jalin sebagai seorang tokoh spiritual yang juga disegani oleh masyarakat Kebumen, yang konon dapat berkomunikasi dengan Nyai Loro Kidul. Sehingga ketika ada orang yang tenggelam di Laut Selatan, maka keluarganya pasti akan sowan ke beliau untuk berkonsultasi tentang korban yang hanyut terbawa ombak ganas pantai selatan. Mereka percaya melalui Kiai Abu Jalin, Allah SWT akan menunjukkan serta mengembalikan keluarga mereka yang meninggal akibat terbawa ombak tadi. Dan akhirnya, memang Allah melalui KH Abu Jalin menunjukkan dan mengembalikan korban tenggelam, walaupun sudah meninggal. Karena mereka umumnya masih percaya kalau ada seseorang yang meninggal hanyut terbawa ombak pantai selatan, itu berkaitan erat dengan penguasa atau ratu pantai selatan. Maka, dengan ini Kiai Abu Jalin menjadi andalan mereka untuk mengetahui seseorang yang bermasalah dengan pantai selatan.
Namun walaupun demikian, masyarakat tetap berkeyakinan kalau dari Allah lah semata-mata suatu masalah dapat diketahui dan diselesaikan. Kiai Abu Darin hanyalah seorang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ya, memang dari sinilah saya ingin menunjukkan kepada pembaca semuanya bahwa berkembangnya Islam sedamai dan seramai saat ini tidak terlepas dari adanya sosok Syekh Maulana Muhammad Asnawi Al-Karim. Secara syariat atau fisik, masyarakat Jogomeran, Jogosimo, Tambak Progaten, Amplosari, Petanahan, Klirong hingga Kebumen tidak akan memeluk ajaran Islam kalau tidak ada Syekh Asnawi. Namun, Tuhan telah berkata demikian. Dia telah menakdirkan dan telah mengirimkan Ratu Adil kepada masyarakat tersebut sebagai Khalifatullah fi al-Jawi. Sehingga Islam di Kebumen bagian selatan dapat berkembang baik sesuai dengan yang diinginkan agama.